Materi yang kedua yaitu metode dan strategi berpikir kreatif. Untuk yang pertama yaitu ada linear thinking. Apa sih linear thinking? Linear thinking yaitu berpikir linear atau proses biner dengan hanya dua set jawaban, benar atau salah. Nah, proses berpikir logis mengesampingkan setiap pilihan di luar jawaban ya atau tidak dari pertimbangan. Nah, proses ini sederhana, cepat, berurutan, dan terorganisasi, sehingga menjadikannya proses berpikir yang paling populer. Untuk linear thinking dibagi menjadi 3 grup, untuk grup A, grup B, dan grup C. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pada di grup A. Untuk grup A linear thinking di sini ada 6. Yang pertama adalah fast phase, yang kedua slice and dice, yang ketiga cherry split, yang keempat think bubbles, yang kelima bubbles, yang kelima scamper. Untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang lateral thinking. Nah, definisi dari lateral thinking yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan solusi yang kreatif. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan pada grup A di linear thinking. Untuk yang pertama yaitu false phase. False phase yaitu mengubah perspektif dengan melihat kebalikan dari asumsi yang ada. Untuk contohnya yaitu jika biasanya produk dibuat lebih kompleks, kita bisa membuat lebih sederhana. Untuk yang pertama yaitu kebanyakan aplikasi bertambah fitur. Bagaimana jika fitur dikurangi untuk kesederhanaan? Dan yang kedua, toko fisik dianggap penting. Bagaimana jika hanya berbasis daring? Yang ketiga, kursi biasanya memiliki 4 kaki. Bagaimana jika hanya 3? Untuk yang kedua yaitu slice and dice. Nah, teknik untuk memecah masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkan lebih lanjut. Nah, teknik ini digunakan untuk menyederhanakan masalah kompleks. Contohnya yaitu memecah strategi pemasaran menjadi aspek individual seperti target audiens, media, dan pesan. Contohnya lagi itu memecah fitur aplikasi menjadi fungsi yang dapat ditingkatkan secara terpisah. Untuk yang kedua, menganalisis komponen pengalaman pelanggan dari masuk toko hingga pembayaran. Yang ketiga, memisahkan elemen estetika, fungsionalitas, dan ergonomi untuk desain yang lebih baik. Selanjutnya yaitu cherry split. Apa sih itu cherry split? Yaitu teknik untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, teknik ini digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar lebih mudah dikelola. Contohnya yang pertama yaitu memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terukur. Apa sih yang dimaksud memecah proyek besar itu? Untuk selanjutnya yaitu think bubble. Apa sih think bubble? Yaitu teknik untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung. Nah, di setiap gelembung itu berisi ide atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk menemukan hubungan antara berbagai ide dan memperluas pola pikir. Untuk yang terakhir yaitu teknik scamper. Nah, scamper ini yaitu metode brainstorming atau curah pendapat yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada.
Scamper merupakan akronim dari 7 teknik berpikir, yaitu substitute, combine, adapt, modify, to another use, eliminate, dan reverse. Untuk yang pertama yaitu substitute atau gantikan. Apa yang bisa diganti dalam ide atau produk. Untuk yang kedua, combine atau gabungkan. Bagaimana dua elemen dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga yaitu adapt atau sesuaikan. Bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Yang keempat, modify atau ubah. Apa yang bisa ditambah atau dikurangi agar lebih efektif. Yang kelima, put to another use atau gunakan untuk tujuan lain. Nah, bagaimana ide ini digunakan di bidang lain. Nah, yang eliminate atau hilangkan. Apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep. Untuk yang terakhir, reverse atau balikan. Apa yang terjadi jika membalikkan atau membalik prosesnya. Untuk yang pertama yaitu substitute atau gantikan. Nah, contoh pertanyaan dari substitute yaitu apa yang bisa diganti dalam ide atau produk. Untuk yang kedua, combine atau gabungkan. Contoh pertanyaannya, bagaimana dua elemen dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketiga, adapt atau sesuaikan. Pertanyaannya, bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Yang keempat, modify atau ubah. Pertanyaannya, apa yang bisa ditambah atau dikurangi agar lebih efektif. Yang kelima, put to another use atau gunakan untuk tujuan lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana ide ini bisa digunakan di bidang lain. Yang keenam, eliminate atau hilangkan. Contoh pertanyaannya, apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep. Untuk yang ketujuh yaitu reverse atau balikan. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika kita membalikkan atau membalik prosesnya. Sekian materi yang saya paparkan dari manajemen inovasi. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.